Segala puji bagi Allah, Rob semesta alam. Solawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat dan orang-orang yang meniti jalan mereka hingga akhir zaman. Dalam kitab Majmu' al-Fatawa, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, kemudian apabila terjadi hari kiamat, ruh-ruh akan dikembalikan ke jasad-jasadnya, dan mereka akan berdiri dari kubur mereka. Pengembalian badan-badan adalah hal yang disepakati di kalangan kaum muslimin, Yahudi, dan Nasoro. Seluruh hal ini adalah perkara yang disepakati di kalangan ulama hadits dan sunnah. Ini adalah perkara pertama, terjadinya setelah tiupan sangkakala kedua, dan ini adalah setelah terpisahnya ruh-ruh dari jasad dengan kematian. Dan keadaan ini berbeda dengan kembalinya arwah ke dalam jasad. Di alam barzak, ketika ada pertanyaan kepada mayit tentang robnya, agamanya dan nabinya, yang demikian bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala, maka matilah siapa saja yang ada di langit dan di bumi, kecuali yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Kemudian ditiupkan untuk kedua kalinya. Maka beterbanganlah ruh-ruh menuju jasad-jasadnya, kemudian menyatu dengannya. Pada perkataan, ke jasad-jasadnya, ada isyarat bahwasanya arwah itu tidak keluar kecuali setelah jasad tersebut sempurna menjadi makhluk. Bila jasad telah sempurna penciptaannya, ditiuplah sangkakala dari awal dan dikembalikan ruh-ruh ke jasad-jasadnya. Pada perkataan, dikembalikan ruh-ruh ke jasad-jasadnya, bahwasanya kebangkitan adalah dikembalikannya jasad-jasad yang dahulu, dan bukan jasad-jasad yang baru lagi. Bahkan sekedar mengulang jasad yang telah binasa, diwujudkan kembali karena sesungguhnya jasad itu telah berubah menjadi tanah, dan tulang-tulangnya telah menjadi debu. Dan Allah Ta'ala mengumpulkan bagian-bagian yang terpisah tersebut sampai menjadi jasad kembali, maka dikembalikanlah ruh-ruh tersebut kepada jasad-jasadnya. Adapun orang-orang yang menyangka bahwa jasad itu diciptakan baru lagi, bukan jasad yang di dunia dulu, maka ini adalah anggapan batil yang telah dibantah oleh Al-Quran, As-Sunnah dan akal. Adapun Al-Quran, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 27, yang artinya, dan dialah yang menciptakan makhluk dari permulaan kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, dan yang demikian itu lebih mudah baginya. Yakni mengulangi penciptaan yang telah Allah Ta'ala awalinya. Dan dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, tidaklah awal penciptaan itu kecuali mudah bagiku untuk mengulanginya. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka segala sesuatu itu mudah baginya. Dan Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, sebagaimana kami telah memulai penciptaan, kami akan mengembalikannya pula. Quran Surat Al-Anbiya, ayat 104. Allah Ta'ala juga berfirman, yang artinya, kemudian kalian setelah itu akan menjadi mayit. Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 15-16. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, siapakah yang menghidupkan tulang-tulang setelah dia menjadi debu? Katakanlah yang menghidupkannya adalah yang telah menciptakannya pertama kali dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Yasin, ayat 78-79. Dan adapun dalam As-Sunnah, maka begitu banyak dalil-dalil semacam ini. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, bahwasanya manusia itu akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak memakai sandal, tidak memakai baju, dan belum dihitan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka yang dibangkitkan adalah manusia dan bukan selain mereka. Yang jelas,
Kebangkitan tersebut adalah dikembalikannya jasad yang dahulu. Ketika di dunia, bila engkau katakan, terkadang manusia dimakan binatang buas, maka jasadnya yang telah dimakan binatang buas telah berubah menjadi makanan dan bercampur dengan darah, daging, tulang, dan keluar bersama kotoran dan kencingnya. Apa jawaban atas hal ini? Maka jawabannya, sesungguhnya urusan kebangkitan ini adalah sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala berkata, "Jadi," maka jadilah. Maka terpisahlah jasad yang akan dibangkitkan tersebut dari segala sesuatu yang mencampurinya, dan kekuasaan Allah Ta'ala itu di atas bisa kita gambarkan. Maka Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Demikian. Semoga Allah melimpahkan taufik-Nya dan menunjuki kita kepada jalan yang lurus. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabatnya.